Kapolrestabes bingung jelaskan peran tersangka tawuran yang libatkan pelajar yang tewas ditembak polisi. Kepolisian kembali menggelar konferensi pers terkait kasus tewasnya pelajar Semarang GRO 17 yang ditembak Aibda Robik Zainuddin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Polisi kembali menjabarkan soal duel antar dua kelompok gangster yang bertikai, yakni antara gangster Seroja dengan Tanggul Pojok. Duel antar gangster ini menjadi dalih polisi atas tindakan Aibda Robik untuk menembak mati GRO yang dituding melakukan penyerangan kepada anggota polisi tersebut. Dalam rilis kasus ini, polisi menghadirkan 4 tersangka meliputi Michael Pesah Lukmana, 20, DP, 15, AD, 15, dan HRA, 15. 3 orang merupakan dari kelompok Seroja dan 1 orang dari Tanggul Pojok. Selain itu, polisi menyertakan pula sejumlah barang bukti senjata tajam, di antaranya celurit panjang hampir 1 meter warna merah yang diklaim polisi merupakan senjata milik GRO. Kejanggalan dalam rilis kasus ini, anggota gangster dari kelompok Seroja, DP yang tidak mengenali korban tewas GRO malah saling menyerahkan senjata tajam. Kedua remaja ini, menurut keterangan polisi, berasal dari kelompok berbeda. Hal yang sama diakui pula oleh DP. Iya, senjata paling panjang itu milik almarhum tapi disita dari saya, ujar DP di Mapolrestabes Semarang, Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar kemudian menanyakan apakah senjata ini, celurit merah, dari kamu? Iya, jawab DP. DP mengaku berasal dari kelompok Seroja tapi ketika terjadi tawuran ikut bergabung ke kelompok korban, yakni Tanggul Pojok. Saya nyasar ke kelompok Tanggul Pojok, makanya saya tidak kenal sama GRO, katanya. Dalam peristiwa ini, Kapolrestabes Semarang sempat kebingungan menjelaskan peran dari DP. Jadi, di TKP, lokasi pertama, mereka tawuran. Mereka itu tidak tahu kawan, tidak tahu lawan. Saya agak bingung juga menjelaskannya. Makanya dengarkan sendiri keterangan DP, beber Irwan. Polisi ketika rilis tersebut juga menayangkan 4 video. 3 video merekam adegan kejar-kejaran yang diambil dari handphone tersangka Michael Pesah Lukmana dari kelompok Seroja. 1 video lainnya berupa aktivitas polisi melakukan penggeledahan senjata tajam milik kelompok Seroja. Selain 4 video, polisi juga menyodorkan 2 rekaman video CCTV. Kombes Irwan mengatakan, mengambil beberapa rekaman CCTV di depan Masjid Al-Amin Bamban Kerep Ngalian dan depan minimarket seberang masjid. Rekaman menunjukkan kejar-kejaran. Semua alat bukti ini kemudian akan kami rangkai untuk mengkonstruksikan alat bukti, terangnya. Dia melanjutkan, ketika tawuran antar 2 gangster ini berpapasan dengan anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang atas nama Aibda Robik Zainuddin. Terkait dengan tindakan Robik ketika berpapasan dengan grup gangster yang bertikai ini, penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jateng, terangnya. Penembakan ini, kata Irwan, ada rekaman video yang terekam CCTV. Ada bukti videonya, katanya. Akan tetapi, dia enggan menunjukkannya. Dia hanya menjelaskan, anggotanya menembak korban sebanyak 3 orang dengan 2 kali tembakan. Tembakan pertama mengenai almarhum GRO di bagian pinggul kanan. Kemudian tembakan kedua mengenai Sa dan Ade. Sa dan Ade itu 1 peluru. Jadi tembakan menyerempet badan korban pertama dan kedua. Jadi dari samping, tuturnya Irwan sembari memperagakan posisi tangan Sa yang merangkul tubuh Da dari arah belakang. Warga kompak bantah pelajar yang tewas ditembak polisi gabung gangster. Kasus polisi tembak mati pelajar SMKN 4 berinisial GRO 17 melibatkan pula 2 korban lainnya, yakni AD 17 dan Sa 16. Ketiganya merupakan teman satu sekolah. GRO tercatat sebagai siswa kelas 11, jurusan teknik mesin, Sa kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik, dan AD kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik.
Ketiganya dituding polisi masuk kelompok gangster. Namun tudingan itu dibantah oleh sejumlah warga tempat tinggal para korban. Seperti bantahan dari Ketua RT 4 RW 2 Kelurahan Tugu, Aris Widarto. Dia membantah Sa yang merupakan warganya adalah anggota gangster. Dia anggota gangster tidak benar, katanya, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Menurut dia, Sa adalah anak baik, aktif mengaji dan jarang keluar malam. Dia juga aktif membantu orang tuanya berjualan kerupuk keliling. Ayahnya sopir, ibunya penjual kerupuk, bebernya. Alibinya itu diperkuat oleh sikap Sa di kampungnya yang tidak pernah terlibat kenakalan. Tidak pernah terlibat kenakalan di lingkungan sekitar, ungkapnya. Hal yang sama diungkapkan warga di lingkungan tempat tinggal Ade. Para warga heran Ade malah disebut gangster. Dia bukan kreak atau gangster, kata Ketua RT 6 RW 5 Ngalian, M. Wakimin. Wakimini mengatakan, Ade tidak pernah terlibat kenakalan remaja di lingkungan sekitar. Sebaliknya, dia aktif di kegiatan remaja masjid dan perkumpulan warga. Saya tidak pernah melihat dan mendapatkan laporan kenakalan dari Ade ini. Dia hidup seperti remaja pada umumnya, ungkapnya. Rencana bentuk tim pencari fakta Ketua Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Penyambung Titipan Rakyat, LBH Petir. Jawa Tengah Zainal Abidin Petir, berencana bakal membentuk tim pencari fakta. Tim ini dibentuk untuk merespon ketidakpuasan publik terhadap jawaban dari Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar yang menyatakan 3 anak yang ditembak 1 diantaranya meninggal dunia karena melawan dan membawa senjata tajam. Alasan itu digunakan polisi untuk mengambil tindakan tegas sampai ada korban meninggal dunia, katanya. Selain itu, tim akan dibentuk karena polisi terkesan menutupi kasus ini. Saya punya penilaian seperti itu, terkesan menutupi, padahal saya hanya mau melakukan pendampingan dan investigasi supaya kasus ini terang, katanya. Terkait para korban masuk kelompok gangster, pihaknya sudah menelusuri ke sekolah untuk meminta keterangan dari guru dan teman korban. Fakta di lapangan, ternyata tidak ada catatan kenakalan dari korban selama bersekolah. Kemudian Koordinator Bimbingan Konseling, BK, tidak ada catatan pelanggaran kenakalan dari ketiga korban. Teman-teman satu paskibra juga menilai baik. Teman satu kelas menyatakan hal serupa. Akhirnya tudingan korban adalah gangster sangat membuat mereka kaget, bebernya. Pernyataan tak jauh berbeda diungkapkan oleh Ketua RT di masing-masing tempat tinggal korban. Zainal mengaku, para keluarga korban masih ketakutan sehingga tidak bisa menerima tamu. Dia juga tidak tahu mengapa warga sampai ketakutan. Kedua orang tua, Sa dan Ade, tidak siap ditemui. Katanya supaya surut dulu, katanya. Meskipun begitu, pihaknya masih akan terus berusaha melakukan pendampingan kepada para korban secara gratis. Saya mau bikin surat kuasa saja kesusahan karena identitas korban belum jelas, ujarnya. Zainal meminta kepada Kapolri supaya mengusut tuntas kasus ini supaya bisa terang benderang. Begitupun lembaga lainnya seperti Komnas HAM, Komnas Anak, Komisi 3 DPR RI untuk turun ke Semarang mengusut tuntas supaya terkuak apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Untuk Kapolrestabes Semarang semisal anak buahnya yang salah tidak sesuai SOP ya tolong ditindak tegas. Supaya institusi baik, ayo cintai Polri dengan cara bersih-bersih institusi Polri. Jadi misal ada anggota salah sikat saja, tandasnya.